伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Road Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Yuk lah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita dilanjut di mana Xiaoyan sedang berada dalam konferensi Dewa Kekacauan. Di bawah bimbingan Yi, semua orang tampak bersatu dalam menargetkan divisi kehancuran atau Zhang Mixi. Setelah Ye Beijing menyatakan laporannya, 5 dari dunia gunung dan lautan mengumumkan situasinya. Dunia asalnya sedang dilanda peperangan besar antar ras. Hal ini menyebabkan banyak ras musnah dalam waktu sekejap. Kekacauan ini bukan sekedar konflik kecil, melainkan perang besar yang menyebar ke seluruh dunia. Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa perang di dunianya sangat serius dan diyakini dipicu oleh ulah Zhang Mixi yang terus beraksi tanpa henti. Jika dibiarkan, masa depan dunianya diprediksi akan semakin suram. Namun konflik yang dipicu oleh Zhang Mixi ini sangat sulit untuk dipadamkan. Mereka seolah-olah bertindak sebagai pemantik kekacauan dan lebih seperti kekuatan yang menjadi bagian dari aturan dunia itu sendiri. Dalam diskusi muncul pertanyaan mengenai apakah peperangan ini disebabkan oleh munculnya banyak warisan kuno. Wu atau 5 mengkonfirmasi hal tersebut, seraya menambahkan bahwa beberapa warisan yang muncul bahkan bukan berasal dari dunianya. Saat ditanya tentang solusi untuk mengatasi kekacauan, Wu menjelaskan bahwa dunia itu membutuhkan seorang raja baru. Sejak kematian raja sebelumnya, dunia gunung dan lautan kehilangan sosok pemimpin yang bisa menyatukan berbagai ras. Untuk menjadi raja baru, seseorang harus memiliki kekuatan luar biasa dan garis keturunan yang mampu menekan semua ras. Mantan raja mereka adalah Zhu Jiuyin. Ia adalah satu-satunya sosok yang pernah memenuhi syarat tersebut. Namun upaya menemukan reinkarnasi Zhu Jiuyin sejauh ini masih belum membuahkan hasil. Pencarian sudah dilakukan ke seluruh penjuru dunia, pegunungan dan lautan, tetapi tidak ditemukan tanda-tanda kelahirannya kembali. Meskipun suasana menjadi suram saat mendengar nama Zhu Jiuyin disebut, pikiran Xiaoyan sedikit tergelitik. Ia tahu bahwa Zhu Jiuyin yang dicari-cari sebenarnya berada sangat dekat dengannya. Namun karena saat ini Long Yi sedang berada di dunia sensi, maka tidak mungkin baginya untuk pergi ke dunia pegunungan dan lautan dan menjadi raja baru. Sementara itu, Wu menutup pembahasannya dengan menyerukan bahwa siapapun yang memiliki informasi tentang keberadaan Zhu Jiuyin sebaiknya menghubunginya. Menjadi raja baru akan membawa berkah keberuntungan dari dunia gunung dan lautan. Tidak ada yang merespon seruannya dan suasana pun kembali menjadi hening. Setelah itu, karena panggung batu nomor 6 kosong, maka giliran 7 untuk berbicara. 7 menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki banyak informasi untuk dibagikan. Namun ia menawarkan bantuan dalam bentuk pertukaran barang dengan menjamin kejujuran dan keadilannya. 5 segera bertindak cepat setelah mendengar ucapan 7 dan bertanya tentang berita Zhu Jiuyin serta menyatakan keinginan untuk membelinya. Namun 7 atau Qi hanya merespon dengan batu kecil, menegaskan bahwa ia hanya menjual barang dan tidak memiliki informasi yang dimaksud. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasa getir di dalam hatinya. Ia pernah mengira giok tersembunyi yang diberikan oleh Qi kepadanya merupakan sesuatu yang langka dan berharga. Ternyata barang tersebut diproduksi dalam jumlah besar hingga orang-orang di sekitarnya pun memilikinya. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini 8 yang sebelumnya mengasingkan diri akhirnya segera membuka suara. Ia menceritakan bahwa beberapa waktu lalu ia menempa sebuah pedang ajaib dan menyerahkannya kepada Zhang Mixi. Pengakuan ini mengejutkan semua yang hadir sebab tak disangka pedang itu kini berada di tangan Zhang Mixi.
Ye Beijing menyatakan ketidaksenangannya terhadap sikap makhluk-makhluk tersebut. Menurutnya mereka sebelumnya bahkan tidak tahu apa itu Zhang Misi dan kini justru bertindak seolah-olah mereka yang berkuasa. Hua Chan dengan dingin menambahkan bahwa keberadaan makhluk seperti itu selalu ada namun tidak terdeteksi saat mereka masih lemah sehingga banyak kejadian keliru dianggap sebagai takdir. Xiaoyan hanya bisa terdiam mempertanyakan dalam hati mengenai Hua Chan yang tampak begitu membenci Zhang Misi. Xiaoyan merasa aneh seolah-olah sedang menyaksikan pencuri yang mengutuk sesama pencuri. Sementara itu selanjutnya nomor 8 melanjutkan penjelasannya. Ia menyatakan bahwa siapapun yang dapat mengambil kembali pedang abadi miliknya tersebut akan diberi hadiah berupa pedang istimewa yang ditempa khusus sebagai pedang ke-10.000 miliknya. Pedang itu mengandung makna artistik yang dalam dengan kekuatan untuk menghabisi keabadian dewa. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan mempertimbangkan kemungkinan meminjam kekuatan pedang tersebut untuk mengatasi krisis yang tengah dihadapi. Saat giliran Xiaoyan berbicara tiba, Xiaoyan pada akhirnya mulai mengungkapkan pemikirannya. Namun Xiaoyan sempat berhenti sejenak untuk memikirkan cara terbaik menarik perhatian semua orang. Setelah Ye Beijing berbicara sebelumnya, Xiaoyan merasa ini adalah momen yang tepat untuk melanjutkan. Xiaoyan menyatakan bahwa dirinya juga mengetahui tentang orang yang menghabisi Zhang Misi yang sempat disebutkan sebelumnya. Namun sebelum sempat Xiaoyan menyelesaikan penjelasannya, Hua Chan langsung menuduh dan mempertanyakan keterlibatan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan menjelaskan bahwa Xiaoyan hanya menyaksikan kejadian itu dan bukan pelakunya. Meskipun begitu, Hua Chan mengeluarkan peringatan serius agar tidak ada yang berani berbicara omong kosong dalam pertemuan tersebut. Xiaoyan tetap tenang dan merasa tidak perlu takut pada Hua Chan karena di dalam ruangan ini semua orang memiliki kedudukan yang setara. Dengan sikap yang tidak gentar, Xiaoyan akhirnya mengajukan satu pertanyaan untuk membuktikan kebenarannya. Xiaoyan bertanya tentang jumlah mata pada topeng Zhang Misi. Pertanyaan ini langsung membuat Hua Chan terdiam, menandakan bahwa Xiaoyan mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Pertanyaan yang diajukan sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xiaoyan tidak berbohong dan bahwa dirinya telah memahami maksud dari sosok Zhang Misi. Xiaoyan menebak bahwa Zhang Misi yang dihabisi oleh Hua Chan pastilah bermata vertikal. Tanpa menunggu jawaban, Xiaoyan langsung melanjutkan perkiraannya. Reaksi diam dari Hua Chan menunjukkan bahwa tebakan Xiaoyan mungkin saja benar. Namun Hua Chan akhirnya mengkoreksi bahwa dugaan itu salah. Menurut Hua Chan, topeng Zhang Misi yang dibunuhnya bahkan tidak memiliki mata sama sekali. Xiaoyan yang menerima pernyataan itu masih tampak terlihat tenang meskipun di dalam hatinya Xiaoyan yakin Hua Chan sedang berbohong. Bagi Xiaoyan, apakah Hua Chan mengakuinya atau tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah bahwa dugaan awalnya pada saat ini semakin menguat. Hua Chan berusaha menutupi fakta bahwa dirinya telah menjadi sosok Zhang Misi. Ia tidak mengetahui siapa sebenarnya Xiaoyan, tetapi setelah pertemuan ini ia pasti akan menyelidikinya. Xiaoyan juga tidak merasa takut akan hal ini. Jika tebakannya benar, maka Hua Chan memiliki tujuan yang sama, yakni menyusup ke dalam Zhang Misi. Namun ada kemungkinan lain yang jauh lebih berbahaya, di mana Hua Chan berbohong sejak awal, tidak pernah membunuh Zhang Misi dan semua cerita tentang dirinya hanyalah rekayasa. Bahkan mungkin sejak awal Hua Chan memang sosok di balik Zhang Misi dengan memiliki pupil mata vertikal. Pada intinya, Hua Chan jelas bukan sosok yang sederhana. Bahkan hampir semua orang di tempat ini juga menyembunyikan sesuatu. Xiaoyan memilih untuk menyimpan dugaan-dugaannya di dalam hati. Dengan atau tanpa pengakuan Hua Chan, percakapan mereka sudah cukup untuk disampaikan kepada peserta lain dalam pertemuan yang kemudian akan menilai dan memikirkannya sendiri. Terlepas dari segalanya, Hua Chan juga pernah membantu Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa tidak bijak membuat kegaduhan pada saat ini.
beberapa kebenaran memang terkadang harus diungkapkan secara perlahan. Dalam suasana yang menegang, Hua Chan berbicara perlahan, mengatakan bahwa perlu waktu untuk benar-benar memahami situasi di Zhang Nishi. Sementara itu Xiaoyan diam-diam merenung dan berpikir bahwa jika Hua Chan bukan Zhang Nishi, maka siapakah sosok yang menduduki posisinya saat ini? Namun setelah mengikuti rapat di pertemuan Zhang Nishi, Xiaoyan menyadari bahwa hal itu sudah lagi tidak relevan. Yang lebih penting saat ini adalah Zhang Nishi telah memicu peperangan di berbagai dunia. Tugas mereka adalah menenangkan kekacauan dan mencari akar masalah untuk mengatasinya. Setelah satu putaran pembicaraan, seluruh ruang pada saat ini kembali menjadi hening. Tidak seorang pun berbicara. Dalam keheningan itu, suara Yi terdengar perlahan mengajak semua pihak untuk bersatu menghadapi musuh bersama. Ia mengingatkan bahwa dunia-dunia lain menginginkan posisi 9 alam sehingga persatuan menjadi keharusan. Apa yang difikirkan oleh Xiaoyan ternyata memang benar karena Zhang Nishi adalah dalang dari konflik ini. Konferensi kekacauan dibentuk untuk mengumpulkan para ahli dari berbagai dunia agar dapat saling melindungi. Namun pernyataan Yi tentang musuh bersama pada saat ini mengundang perhatian. Siapakah sesungguhnya musuh bersama itu? Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa Zhang Nishi adalah ancaman nyata. Mereka adalah kekuatan kuat yang berusaha menggulingkan 9 alam, menghancurkan tatanan lama dan menciptakan dunia baru. Konflik yang merebak di berbagai dunia sejatinya semuanya berakar dari ulah Zhang Nishi yang kekuatannya berasal dari berbagai dunia pula. Begitu memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa kulit kelapanya berdenyut-denyut. Xiaoyan perlahan memahami bahwa tindakan Zhang Nishi bukan sekadar kekacauan tanpa arah, melainkan sebuah strategi untuk menang tanpa perlu bertempur. Xiaoyan menyadari mengenai kecerdikan dari para anggota Zhang Nishi. Permainan ini bukan sekadar pertarungan kekuatan, melainkan sebuah konfrontasi strategi tingkat tinggi. Keadaan relatif stabil di alam Dewa 9 Surga adalah berkat keberadaan tokoh kuat seperti Hua Chan. Alam misterius surga barat juga diperkirakan memiliki kekuatan luar binasa untuk menjaga keseimbangan. Sementara itu dunia iblis keabadian kuno serta dunia pegunungan dan lautan mengalami kekacauan besar. Dunia Taixu juga seolah berada di bawah kendali tersembunyi seseorang. Xiaoyan mulai bertanya-tanya seberapa kuat sosok-sosok yang mampu mengobarkan konflik sebesar itu di antara 9 alam. Rasa ingin tahu Xiaoyan terhadap Zhang Nishi pada saat ini menjadi semakin besar. Sebelumnya Xiaoyan tidak memiliki kesempatan mendalaminya, tetapi dengan mengenakan topeng Jiugen atau topeng bernomor 9, Xiaoyan bisa menyusup ke dalam pertemuan Zhang Nishi tanpa terlalu mempedulikan tujuannya. Selama identitasnya tidak terbongkar, Xiaoyan bisa mengumpulkan banyak informasi penting. Meskipun kekuatan tempurnya sendiri masih jauh dari cukup, setidaknya kini ia bukan lagi makhluk kecil yang bisa diinjak tanpa perlawanan. Dengan perkembangan kekuatannya yang pesat, tidak lama lagi Xiaoyan akan mampu berbicara setara dengan yang lain. Xiaoyan tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi seperti saat ini. Di tengah pertemuan, meskipun tidak diungkapkan secara gamblang, semua orang memahami harapan yang tersirat. Mereka berharap agar setiap dunia saling membantu demi mempertahankan kestabilan 9 alam. Jika satu dunia runtuh, dunia-dunia lain pasti akan terseret ke dalam kehancuran yang sama. Seiring berjalannya waktu, identitas para peserta pertemuan mulai terungkap satu demi satu. Semua pihak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun tanpa kerjasama, akibat yang lebih buruk bisa terjadi. Hal itulah yang telah dialami dunia yang luas yang runtuh dan segera digantikan oleh dunia sensi di dalam pertemuan ini. Di tengah keheningan yang melanda, pada akhirnya Hua Chan pada saat ini mulai berbicara. Hua Chan menawarkan bantuannya kepada 5 dan menyatakan kesediaannya membantu 1 kali.
Ia berbicara dengan sikap percaya diri yang kuat, bukan karena omong kosong, melainkan karena kekuatan tempurnya memang diakui sebagai yang terkuat. 5 segera merespon tawaran tersebut dan mengungkapkan bahwa dunia pegunungan dan lautan membutuhkan seorang raja baru. Ia menekankan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara yang baik dan jahat dan semua ras dianggap setara. Begitu hal ini dikemukakan kembali, nomor 3 segera mengungkapkan informasi mengenai Zhu Jiuyin dari alam misterius surga barat. Sosok itu seorang raja iblis yang menentang para dewa yang disebut tidak cocok untuk menjadi raja baru di dunia pegunungan dan lautan. Informasi ini juga menegaskan bahwa di setiap dunia hanya ada satu Zhu Jiuyin dan mewarisi garis keturunan tunggal yang sesungguhnya. Mendengar hal tersebut, Wu atau 5 pada saat ini mulai melihat secercah harapan. Ia berharap jika memungkinkan ia dapat pergi ke alam misterius surga barat dan berbicara langsung dengan Raja Iblis. Karena tidak dapat menemukan Zhu Jiuyin, Wu bahkan bersedia mengundang seseorang dari dunia lain untuk menjadi raja baru di dunia gunung dan lautan. Keputusasaan mendorong Wu untuk mencoba segala cara yang mungkin. Tidak ada pilihan lain baginya, sebab garis keturunan lain tampaknya tidak bisa menggantikan Zhu Jiuyin. Xiaoyan pun berpikir bahwa jika Xiaoyan membiarkan Long Yi pergi ke sana, tampaknya menjadi pilihan yang sangat baik. Menjadi raja baru dunia gunung dan lautan berarti mendapatkan berkah dan kekuatan dari dunia itu yang akan membuat kekuatan Long Yi berkembang ke tingkat yang luar binasa. Ditambah lagi dengan garis keturunan Zhu Jiuyin, masa depan Long Yi akan tak terbatas. Baik Long Yi maupun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari sosok kuat dan bahkan memiliki sifat yang serupa. Namun mengemban posisi raja dunia bukanlah sebuah tugas yang mudah. Kekuatan Long Yi baru saja mencapai tingkat pertama keabadian dewa dan Xiaoyan mempertanyakan kemampuannya untuk memikul tanggung jawab seperti itu. Menjadi raja membawa banyak keuntungan, namun resikonya juga besar. Begitu memikirkan hal ini, Xiaoyan pada akhirnya tidak lagi bisa membuat keputusan ini untuk Long Yi. Xiaoyan harus mendiskusikan hal ini dengan Long Yi, tetapi pada saat ini tidak ada salahnya jika Xiaoyan membicarakan hal ini kepada mereka. Xiaoyan pada akhirnya segera menyebut bahwa Xiaoyan mengenal seorang bernama Long Yi yang memiliki garis keturunan Zhu Jiuyin meskipun kekuatannya belum cukup matang. Sepertinya hal ini akan bisa menjadi sebuah tanggung jawab sekaligus peluang besar bagi mereka. Mendengar hal tersebut, Wu pada saat ini tampak sangat bersemangat. Selama seseorang memiliki garis keturunan Zhu Jiuyin dan tidak terlalu lemah, dunia gunung dan lautan pasti akan membantu menjadikannya raja baru. Namun Xiaoyan masih perlu bertanya lebih jauh kepada Wu. Xiaoyan ingin mengetahui kemana perginya warisan Zhu Jiuyin di dunia gunung dan lautan sebelum Zhu Jiuyin meninggal. Ia khawatir jika ancamannya terlalu besar, Xiaoyan tidak ingin membiarkan Long Yi terlibat. Wu segera menjelaskan bahwa mereka telah lama menyelidiki warisan Zhu Jiuyin, namun warisan itu tampaknya telah menghilang. Dugaan kuat muncul bahwa Zhang Mixi mungkin terlibat menyembunyikan atau memblokir warisan tersebut sehingga tidak ada penerus Zhu Jiuyin yang baru. Xiaoyan mengerutkan kening, merasa bahwa ini sangat sesuai dengan gaya sosok Zhang Mixi. Tanpa garis keturunan yang kuat, tanpa pemimpin, serta dengan banyak warisan yang tersebar, perang dunia di gunung dan lautan pasti tidak bisa dihindari. Dunia itu kini seperti kobaran api yang menyebar cepat dan untuk memadamkannya dibutuhkan cara untuk menekannya. Mengingat dunia pegunungan dan lautan, Xiaoyan teringat pada telur naga berwarna merah emas yang pernah dipercayakan oleh Lan Feng kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah telur tersebut dapat dikembangkan menjadi naga yang kuat. Telur naga tersebut diserahkan sementara kepada Wu melalui giok suyu. Xiaoyan meminta Wu untuk mengeraminya hingga menetas. Lan Feng pernah membantu Xiaoyan dan kini setelah memiliki kemampuan, Xiaoyan merasa harus memenuhi janji yang telah ia buat.
Setelah Xiaoyan menyampaikan apa yang perlu disampaikan, rapat pun berakhir kecuali ada hal tambahan yang perlu disampaikan. Walau tidak secara eksplisit menyepakati pembagian tugas, Wu telah mulai mencari bantuan tambahan melalui orang lain. Semua peserta rapat berusaha menawarkan bantuan semampu mereka. Kondisi yang dihadapi Xiaoyan sebenarnya lebih buruk jika dibandingkan dengan nomor 5. Dalam situasi krisis seperti ini, Xiaoyan tetap tidak mengandalkan bantuan dari tempat itu. Jika Xiaoyan benar-benar ingin mencari pertolongan, Xiaoyan harus mendatangi 7 dan 8 secara pribadi. Namun bantuan itu baru bisa diminta setelah pertemuan selesai. Akhirnya dengan suara I yang bergema, rapat pun resmi berakhir tanpa banyak diskusi. Sejak dimulainya konferensi kekacauan, suasana di sana menjadi jauh lebih serius. Setiap dunia menghadapi situasi berbeda dan semua pihak sibuk mencari solusi atas masalah masing-masing. Setelah peserta lain meninggalkan tempat, Xiaoyan tetap tinggal bermaksud berbicara secara pribadi dengan Wu. Pada saat yang sama, Ye Beijing di dunia nyata membuka matanya dan ia memperhatikan Xiaoyan yang masih memejamkan mata. Ia lanjut menyipitkan matanya dan tampak tidak senang. Ia merasa yakin bahwa Xiaoyan memiliki hubungan dekat dengan Yi dan di dalam hatinya ia mengeluh karena merasa diabaikan di tengah rapat. Sementara itu kembali ke nomor 5 yang sebelumnya telah meninggalkan tempat rapat pada akhirnya segera kembali muncul. Xiaoyan langsung menyampaikan maksudnya tanpa banyak basa-basi ketika bertanya tentang klan Dilong Emas Merah. Wu sempat terdiam menyadari bahwa klan tersebut bukanlah hal yang sederhana. Xiaoyan menunjukkan telur naga yang dipercayakan kepadanya oleh seorang senior. Xiaoyan khawatir bahwa penundaan dapat mempengaruhi kehidupan makhluk dalam telur tersebut. Sementara itu, Wu tampak terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Setelah Xiaoyan meyakinkan bahwa nama pemilik sebelumnya adalah Lan Feng, Wu menunjukkan kegembiraan. Ia mengetahui bahwa makhluk dari klan itu kelak bisa menjadi penguasa gunung dan lautan. Setelah kesepakatan terbentuk, Xiaoyan lanjut mengatakan bahwa telur tersebut akan diserahkan melalui Suyu. Wu menerima dan segera menghilang dari platform, sementara Xiaoyan masih tetap tinggal berniat menyelesaikan urusan lain. Xiaoyan kemudian mengungkapkan keinginannya untuk berbicara dengan 7 dan 8 secara pribadi. Meski ada resiko mengganggu Yi, kondisi mendesak membuat Xiaoyan harus bertindak. Tak lama kemudian 7 dan 8 muncul kembali di atas platform. Xiaoyan mengungkapkan rasa terima kasihnya dan kembali memohon bantuan ketika menyatakan bahwa Xiaoyan ingin membalas segala kebaikan yang diterimanya. Menghadapi krisis yang ada, Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan harus memanfaatkan semua peluang meski artinya memperlihatkan kekuatannya. Sebagai seorang pebisnis dan ahli penempaan, tugas itu tidak terlalu sulit bagi mereka. Xiaoyan kemudian bertanya apakah mereka memiliki harta karun yang mampu menghabisi atau menyegel keabadian dewa tingkat ke-6 dalam satu serangan. Xiaoyan menanyakan hal ini dengan tujuan untuk bersiap menghadapi ancaman yang belum diketahui oleh Xiaoyan. Menghabisi seorang kultivator alam surgawi tingkat ke-6 hanya dengan satu serangan merupakan sesuatu yang mengejutkan. Qi adalah orang yang pertama yang menunjukkan keterkejutannya. Meskipun nada bicaranya tampak tenang, tetapi Xiaoyan menyadari bahwa ia pada saat ini benar-benar heran. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut berpikir bahwa meskipun tidak dapat memastikan identitas musuh, Xiaoyan tetap mampu membuat penilaian kasar. Xiaoyan merasa kecil kemungkinan bahwa lawannya adalah seorang Raja Roh karena Raja Roh hanya benar-benar berbahaya jika mereka menyerang secara berkelompok. Jika musuh memiliki metode lain untuk mengancam dirinya di tengah situasi berbahaya, maka metode itu pasti tidaklah sederhana. Setiap kemampuan tambahan yang bisa diperoleh Xiaoyan akan menjadi keuntungan besar. Bersama dengan hal tersebut, Qi pada akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan. Ada kemungkinan bahwa sebuah benda mampu membunuh seorang kultivator alam surgawi tingkat ke-6 dalam satu serangan.
Tetapi meskipun begitu, benda itu masih memiliki banyak kekurangan. Xiaoyan cukup terkejut mengetahui keberadaan benda tersebut. Xiaoyan mendengarkan apa yang pada saat ini dijelaskan kepada Xiaoyan. Harta karun yang dimaksud adalah kunci jiwa untuk kehidupan, yang merupakan sebuah benda yang mengharuskan penggunanya mengorbankan seluruh kehidupannya demi satu serangan penuh kekuatan. Jika kekuatan penggunanya berada di sekitar langkah kelima, ada peluang untuk mengalahkan musuh dalam satu serangan. Xiaoyan menyadari walaupun Xiaoyan bisa menghabisi musuh, dirinya sendiri juga akan kehilangan nyawanya. Xiaoyan lanjut mempertanyakan apakah ada harta karun lain yang tidak mengorbankan jiwa penggunanya. Qi menyebut sebuah benda lain, yakni dadu bencana. Ini adalah sebuah harta tingkat tinggi yang mampu membawa malapetaka atau berkah tergantung dari hasil lemparan. Jika hasil lemparan dadu lebih tinggi, maka keberuntungan dan kekuatan akan meningkat. Hal ini akan memungkinkan seseorang untuk bertarung melawan lawan yang jauh lebih kuat. Xiaoyan kembali mengerutkan kening ketika Xiaoyan mendengar metode ini. Xiaoyan merasa bahwa metode tersebut terlalu bergantung pada keberuntungan. Xiaoyan tidak suka mempertaruhkan nyawanya pada sesuatu yang tidak pasti seperti lemparan dadu. Xiaoyan lebih memilih mengandalkan kekuatan nyata dalam pertempuran. Xiaoyan memiliki klon dewa asli, sebuah garis keturunan puncak di antara para dewa asli, namun teknik bela dirinya masih belum cukup sempurna. Sementara itu, Qi pada saat ini mengungkapkan informasi tentang sebuah seni bela diri kuno yang pernah dikumpulkannya dari klan dewa asli. Ini adalah tubuh tiran surgawi 10.000 bintang. Teknik ini memungkinkan penggunanya mengubah rasa sakit yang dialami menjadi kekuatan penghancur dan konon berasal dari leluhur klan tersebut. Xiaoyan tercengang dan merasa bahwa seni bela diri ini sangat cocok untuk pertempuran-pertempuran berat. Namun Qi memperingatkan bahwa teknik ini memiliki konsekuensi. Rasa sakit yang diterima akan meningkat 10 kali lipat setelahnya. Xiaoyan sedikit merenung dan berpikir bahwa meskipun demikian, resiko ini masih dapat ditanggung oleh Xiaoyan dan Xiaoyan segera menerimanya. Bagi Xiaoyan lebih baik menahan rasa sakit berlipat daripada kehilangan nyawa. Qi pun akhirnya mengangguk setuju dan menyerahkan seni bela diri tersebut kepada Xiaoyan. Setelah itu Qi berpamitan dan menghilang dari platform batu tempat mereka bertemu. Sebelum Qi pergi, Qi juga menyebutkan bahwa ia memiliki sebuah tombak rusak dari klan dewa asli namun belum berhasil diperbaiki. Sebelum Xiaoyan berbicara, sosoknya pada saat ini seketika menghilang. Setelah urusan mereka selesai, mereka pada saat ini menghilang dari hadapan Xiaoyan. Selanjutnya suara Yi pada saat ini langsung terdengar di telinga Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan harus yakin dan membiarkan segalanya terjadi tanpa rasa takut. Begitu kata-kata ini bergema, Xiaoyan secara otomatis terlepas dari ruang pertemuan kekacauan. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Bagi Xiaoyan, kalimat Yi ini bagaikan sebilah pedang yang menusuk musuh, mengandung kebenaran dan takdir. Ini juga menjadi pertolongan besar bagi Xiaoyan. Xiaoyan merenungkan kata-kata itu dan membiarkannya bergema di dalam hatinya. Dengan tekad yang baru, Xiaoyan menempelkan kedua telapak tangannya dan memulai mempercepat gerakan keduanya. Warna kemerahan perlahan menyelimuti kedua telapak tangan Xiaoyan hingga percikan api muncul di antara sela-sela jarinya. Dengan hati-hati, Xiaoyan membuka tangannya, memperlihatkan kobaran api mungil yang melayang di atas telapak tangannya. Itu adalah awal dari api yang menjadi milik Xiaoyan. Segera kobaran api di sekelilingnya melonjak ke arahnya, berhenti beberapa kaki dari Xiaoyan. Api-api ini tampak seolah-olah menyembah api yang baru saja terlahir dari tangan Xiaoyan. Pada momen ini Xiaoyan juga berhasil menerobos ke tingkat ketiga keabadian dewa, mencapai alam sumber kedua. Namun kekuatan Xiaoyan masih belum berhenti berkembang. Di hadapannya 3 jantung guntur juga muncul.
Guntur ekstrim yang pada awalnya hanya ingin bersama dengan Xiaoyan selama 1000 tahun tampaknya pada saat ini memilih untuk tetap tinggal. Ini merupakan sebuah pengakuan terhadap kekuatan dan potensi Xiaoyan yang bahkan melebihi tuannya sebelumnya. Memiliki 3 jantung guntur dan 3 jantung api sekaligus adalah sesuatu yang luar binasa. Ini merupakan sesuatu yang bahkan tidak pernah ditemui oleh jantung guntur ekstrim. Di dalam dunia ini, bagi kekuatan asal seperti mereka, memiliki tuan yang tepat adalah bagian dari takdir. Dengan membantu tuannya mencapai puncak kekuatan dunia, mereka turut menjaga keseimbangan kekuatan dunia. Xiaoyan pada saat ini mengangkat telapak tangannya, membentuk petir lemah di dalamnya. Ketiga jantung guntur perlahan-lahan memancarkan bagian asal kekuatan mereka dan bergabung ke dalam petir di telapak tangan Xiaoyan. Gabungan itu melahirkan petir bercahaya 3 warna, masih lemah namun memancarkan fluktuasi kekuatan yang luar binasa. Pada momen itu, Xiaoyan sekali lagi menembus batasan mencapai tingkat ketiga keabadian dewa alam 3 sumber. Xiaoyan kini memiliki kekuatan asal berupa sinar api dan sinar guntur yang merupakan kekuatan yang sepenuhnya milik Xiaoyan. Meskipun kekuatannya belum sebanding dengan asal-usul dunia, Xiaoyan tahu bahwa dengan pemeliharaan berkelanjutan, suatu hari nanti kekuatan itu bisa mencapai tingkat yang sama. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiaoyan pada akhirnya kembali menutup matanya. Xiaoyan merasakan setiap terobosan yang Xiaoyan capai justru memperkuat rasa krisis di dalam hatinya. Perasaan seolah-olah sedang bersiap menghadapi musuh kuat membuat Xiaoyan hampir kehilangan kendali, namun juga memperkuat tekadnya untuk terus maju.